Mungkin SBY kurang perhatian, makanya, dia bandingkan dirinya dengan Jokowi. Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik Jokowi. Biasanya, seseorang yang sudah pensiun dari sebuah jabatan politik tak perlu lagi mengurus dunia politik kecuali ada maunya. Contohnya adalah SBY. Sesekali dia turun gunung, melakukan konferensi pers, curhat keluh kesah, mengkritik, berpidato atau dalam rangka mengorbitkan karir politik anaknya seperti saat Pilkada DKI lalu. Kalau SBY sudah melakukan hal tersebut, hampir dipastikan ada sebuah pesan politik yang ingin dia sampaikan. SBY untuk yang kesekian kalinya kembali membandingkan diri dengan Jokowi dan mengkritiknya. Dia mengkritik Jokowi yang dianggapnya alergi menerima kritik dari rakyat. SBY kemudian membandingkan pemerintahannya dengan rezim Jokowi saat ini. Menurutnya, pada masa pemerintahannya, rakyat bebas menyampaikan kritik kepada pemerintahan. Tapi di era Jokowi, rakyat sering dibungkam dengan ancaman agar tidak mengkritik pemerintah. SBY berharap kebebasan menyampaikan pendapat pada masa kepemimpinannya bisa menjadi contoh dan pelajaran yang baik bagi pemerintah sekarang ini. Dulu saya memimpin kurang apa? Dikritik, dihajar, dihujat. Tapi pemerintahan saya tidak jatuh. Ekonomi tetap 6%, demokrasi hidup. Saya selesai alhamdulillah tepat pada waktunya, kata SBY. Jadi menurut saya ini juga pelajaran yang perlu diambil oleh kita semua, kata SBY lagi. Kembali memuji dirinya, SBY sebut meski dikritik habis-habisan, pemerintahannya tidak jatuh di tengah jalan. Dan memang sekarang maaf ya, tidak banyak kritik kepada pemerintah, kepada Pak Jokowi, mungkin baik untuk stabilitas ya, mungkin. Tetapi saya dulu, negara juga tidak jatuh meskipun dikritik habis-habisan, katanya. Cuma yang dulu mengkritik saya sekarang banyak diam, malu mungkin, tapi ndak apa-apa kok, asalkan ada takarannya dan tidak kelewat batas, dan jangan fitnah. Tidak boleh memfitnah presiden, katanya. Aduh, Pak SBY. Jelas beda dong pemerintahan Bapak yang dulu dengan pemerintahan Jokowi. Mau tahu bedanya? Oke lah, SBY mau bilang dirinya penyabar dan tidak emosian. Tapi kok sekarang suka keluh kesah dan prihatin. Ada keluhan sedikit saja, langsung curhat di media sosial. Bahkan terkesan seperti drama berlebihan. Apakah SBY tidak bisa bedakan antara kritik dan fitnah? Pernahkah SBY dikaitkan dengan PKI seperti yang terjadi pada Jokowi dulu dan sekarang ini? Ini fitnah yang sangat kejam, fitnah yang lebih kejam daripada pisau silet. Pernahkah SBY dikaitkan dengan antek asing dan aseng? Jokowi dianggap pro-Cina, kacung Cina, budak Cina. Itu adalah fitnah, bukan kritik. Ah, masa SBY tidak paham? Atau memang pura-pura tidak paham? SBY seolah tidak pernah berkaca, lalu dengan entengnya berpesan kepada Jokowi agar tidak arogan dalam menyikapi kritik dari rakyat. Penguasa tidak boleh sangat arogan dan niatnya untuk melakukan pembungkaman terhadap rakyat yang ingin menyampaikan pandangannya, tegas SBY. Kalau sudah fitnah ya hukum harus ditegakkan. Saya juga begitu dulu, dikritik 1000 kali, dihujat ribuan kali, saya masih sabar. Tapi kalau sudah fitnah mending saya bawa ke ranah hukum, kata SBY. Ya sudah, fitnah dilaporkan. Lagi pula tidak pernah sekalipun Jokowi ngamuk-ngamuk dan nangis saat difitnah. Pelaku fitnah, hoaks dan hate speech kebanyakan dilaporkan oleh pendukungnya atau orang yang waras sekaligus geram dengan orang yang menghina presiden sampai segitunya. Dan kalau mau tahu satu perbedaan yang sangat mencolok antara Jokowi dan SBY, itu adalah sikap dan reaksi saat dirundung masalah. Apakah kalian pernah lihat Jokowi prihatin, ngambek dan mewek di media sosial? Bagaimana kalau SBY? Anaknya disenggol sedikit saja saat nyalon sebagai cagup aja baperan sampai harus bikin konferensi pers segala. Rumah digeruduk sampai harus lapor tanya ke presiden dan Kapolri lewat media sosial. Situasi politik dulu dan sekarang sangat beda jauh. Di era SBY dulu lawan politiknya kadang berusaha melempar isu tapi tidak ada isu penggulingan. Era Jokowi lebih brutal, ada berbagai upaya untuk menggoyang pemerintahan. Belum lagi gerombolan penjual agama berkembang biak. Politisasi agama pun sangat kencang saat ini.
Zaman SBY dulu tak ada orang teriak kriminalisasi ulama. Tak ada pengaitan isu melalui agama. Tak ada isu-isu PKI. Justru zaman SBY jauh lebih enteng dan ringan, makanya bisa sambil bikin album lagu, kan? Kita malah mau lihat apakah SBY seperti Jokowi yang saat ini diserang lewat politisasi wabah corona, isu PKI dan narasi khilafah yang bergerak diam-diam. Mungkin media sosialnya bakal diupdate tiap menit selama sebulan. Bagaimana menurut Anda?